Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Renata. Terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan bahasa Jawa halaman 10 sampai halaman 12. Nah, di halaman 10 sampai dengan halaman 12 itu menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus ada di dalam geguritan. Agar apa? Agar geguritannya itu menjadi indah, menjadi bagus, dan maknanya bisa tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, maka geguritan itu harus ada unsur-unsurnya. Mulai dari tema, yang kedua diksi, rima, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, tema sendiri tentu saja dalam sebuah geguritan itu harus ada temanya. Agar apa? Agar geguritan yang dibaca atau ditulis itu tidak melebar kemana-mana. Misalkan temanya lingkungan, maka secara garis besar kita akan menuliskan geguritan itu yang berkaitan dengan lingkungan, bukan yang lainnya. Misalkan Mbak Renata temanya lingkungan, tapi kemudian menuliskannya tentang korupsi. Nah, itu tidak nyambung. Jadi, tema itu diperuntukkan agar geguritan atau puisi itu nyambung antara isi dan maknanya. Kemudian yang kedua ada diksi. Nah, diksi ini memiliki arti pemilihan kata, ya, pemilihan kata yang bermakna sehingga membantu pembaca mempermudah memahami isi dari puisi itu. Jadi dalam membuat geguritan itu tidak sembarangan, pemilihan kata atau diksinya itu harus digunakan. Misalkan seperti ini. Budi gedhe ndase, gayane bendino nyolong. Nah, contohnya. Nah, kalau kita melihat contoh itu kan pemilihan katanya kan tidak tepat. Karena apa? Karena gedhe ndase itu tidak sesuai dengan pencuri. Karena kalau gedhe ndase itu seharusnya dia sombong. Nah, tidak sesuai dengan pilihan katanya. Agar pembaca itu paham dengan apa yang kita tuliskan. Seperti tadi Ustaz contohkan, Budi gedhe ndase, bocahe senengane nyolong. Nah, seperti itu. Itu kan tidak, pilihan katanya tidak tepat. Kemudian rima. Nah, rima sendiri itu memiliki pengulangan bunyi atau persajakan. Nah, diharapkan dengan geguritan yang berima ini, maka diharapkan geguritan itu akan semakin indah, semakin mempesona, dan orang yang mendengarkan serta yang membaca itu akan terpesona dengan geguritan tersebut. Nah, rima di akhir itu bisa kita lihat huruf terakhir pada sebuah geguritan itu. Nah, misalkan di halaman 11 geguritan yang berjudul Tansah Nyawiji itu, nah itu ada berbagai macam rima di sana. Misalkan ora praduli aku sopo, ora praduli kue sopo, ora praduli yen kita beda. Nah, dari ketiga baris puisi geguritan itu dapat kita lihat bahwa rima dari masing-masing itu bisa kita lihat dari huruf terakhirnya. Ora peduli aku sopo. Nah, ora peduli aku sopo. Kemudian berikutnya ora peduli yen kita beda. Nah, dari ketiga baris geguritan itu, maka dapat kita simpulkan bahwa rima dari geguritan tersebut adalah a begitu. Nah, misalkan lagi ada yang berbeda, misalkan huruf terakhirnya itu beda. Yang baris pertama itu misalkan huruf terakhirnya A. Kemudian baris kedua huruf terakhirnya
I misalkan. Kemudian baris ketiga A lagi, baris keempat I lagi. Maka dari geguritan itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa memiliki rima AB AB, bukan AI AI. Itu peraturannya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dinamakan dengan amanat. Nah, amanat itu bisa kita simpulkan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dalam sebuah geguritan itu. Nah, misalkan di halaman 11 itu tansahnya wiji. Itu memiliki amanat apa? Memiliki amanat agar kita senantiasa menjaga persaudaraan meskipun kita itu berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama dan bahasa, tetap menjaga persaudaraan. Nah, begitu ya Mbak Renata. Semoga apa yang Ustaz jelaskan ini bisa menambah kefahaman sampean tentang unsur-unsur geguritan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.